Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nila Putri, NIM 1914040037 dari jurusan Tadris Matematika A BP 19, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester, yang mana penjelasan ini disusun oleh nama Saskia Nila Putri, NIM 1914040037 dengan mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang kalender akademik. Yang pertama akan kita bahas pengertian kalender akademik. Biasanya kalender akademik ini juga disebut dengan kalender pendidikan, yang mana pada dasarnya yaitu berisi pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, yang mencakup permulaan tahun pelajaran, mingguan efektif belajar, mingguan pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, permulaan ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya, yang mana hari libur sekolah itu ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama dalam hal yang berkaitan dengan hari raya keagamaan. Adapun kepala daerah atau tingkat kabupaten atau kota atau organisasi penyelenggara pendidikan itu dapat menetapkan hari libur khusus. Dan adapun pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke hal-hal apa saja yang harus ada dalam kalender akademik itu. Yang pertama, dalam kalender akademik itu yang berisi permulaan tahun pelajaran, yaitu waktunya dimulai kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan, itu ditandai dengan warna-warna khusus. Kemudian, yang kedua yang harus ada yaitu mingguan efektif belajar, yaitu jumlah mingguan kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pembelajaran pada satuan pendidikan, juga ditandai dengan warna-warna yang menjelaskan kapan minggu efektif tersebut. Yang ketiga harus ada waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal. Kemudian ada juga ditambah dengan jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Dan yang terakhir yang harus ada di kalender akademik yaitu waktu libur, yaitu waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Ini juga ditandai dengan warna-warna tertentu, seperti contoh berikut ini. Nah, sebagai contohnya, kita mengambil dari bulan Juli 2019 dan bulan Agustus 2019. Nah, pada bulan ini kita akan menentukan yang pertama yaitu awal pembelajaran, yaitu tanggal 8 Juli 2019, yang mana otomatis minggu ini adalah tidak efektif karena tidak dilakukannya pembelajaran. Kemudian pada bulan ini juga itu terdapat tanggal 9 dan tanggal 10, yaitu tentang MPLS atau memperkenalkan sekolahnya. Jadi di sini juga tidak termasuk minggu efektif. Nah, dalam bulan ini dapat kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu efektif di dalam 2019, kemudian dipakai 1 minggu untuk tidak efektif, maka di sini minggu efektifnya tersisa 3 minggu efektif. Nah, kita lihat juga pada bulan Agustus untuk lebih paham. Di sini terdapat juga 4 minggu efektif, yaitu 1, 2, 3, 4. Maksudnya alokasi waktu ada 4 minggu, kemudian dipakai 1 minggu untuk tidak efektif, maka tersisa 3 minggu efektif.
penjelasan selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke program semester. Nah, kita kaji dulu apa pengertian program semester. Program semester atau bisa kita singkat dengan PROMES itu merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Nah, semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Adapun program semester tadi atau PROMES itu berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia. Kemudian ada jumlah kompetensi dasar dan indikator. Jadi kita tidak boleh sembarang-sembarang mengisi alokasi waktu tanpa mempertimbangkan KD dalam pembelajaran dan indikator pada pembelajaran tersebut. Yang mana PROMES ini tujuannya itu akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam satu semester dan juga dapat berjalan sesuai strukturnya dan tidak membuang-buang waktu yang mestinya. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penyusunan program semester. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu menginput KD dan indikator. KD adalah kompetensi dasar. Yang kedua yaitu menetapkan jumlah jam dan jumlah tetap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Dan yang terakhir yaitu memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan, dan itu gunanya untuk bisa memperjelas kita sendiri sebagai seorang guru. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari program semester tersebut. Nah, dari sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang kalender akademik, dan ini tidak jauh berbeda dengan kalender akademik. Di sini kita juga diadakan kayak warna-warna khusus ini seperti PTS dan sudah ada penjelasannya di sini. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh program semester itu sendiri. Yang pertama untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu kita menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam kehidupan itu. Maka ini kan dalam konteks mata pelajaran matematika. Kemudian kita dapat lihat untuk tema atau KD 3.8 itu kita diberikan waktu 2 jam. Dan jika dia dalam satu hari itu ada 3.8, 4.8, dan 3.9. Nah, pada waktu hari ini kita diberikan 6 jam. Maka 6 jam untuk minggu penyelesaian KD tentang 3.8, 4.8, dan 3.9. Nah, pada bulan Januari, pada minggu pertama, kita diberikan menjelaskan tentang 3.8 yaitu selama 2 jam pembelajaran. Kemudian untuk 4.8 kita juga diberikan pengajaran sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan tingkat kesukaran dari materi yang sedang kita ajarkan, maka diberi waktu 2 jam. Begitu juga dengan 3.9 kita juga diberikan waktu 3 jam. Nah, di sini telah dialokasikan waktunya. Yang pertama yaitu untuk untuk jam pertama itu ada 2, yang 3.4.8 ada 2 jam juga, 3.9 2 jam, begitu juga seterusnya. Dapat teman-teman lihat pada kolom-kolom yang telah disediakan. Selanjutnya kita masuk ke program tahunan. Nah, kita masuk juga ke pengertian program tahunan. Program tahunan ini juga bisa disingkat dengan PROTA. Berbeda dengan PROMES tadi, itu kita hanya mengatur untuk satu semester, per semester. Maka kalau program tahunan ini dirancang untuk menetapkan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Program tahunan ini bisa disingkat dengan PROTA, yang mana penetapan alokasi PROTA ini untuk menetapkan alokasi waktunya dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik.
dan penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. Yang mana Prota ini menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran. Yang mana Prota ini berisi garis-garis besar yang hendak kita ajarkan kepada siswa itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penyusunan program tahunan, yang mana penyusunan Prota atau program tahunan harus dilakukan berdasarkan tahapan yang ditetapkan, dan mana langkah-langkah penyusunan Prota atau program tahunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Dan yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Dan yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang terakhir yaitu menetapkan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh program tahunan. Nah, di sini kita hanya ditunjukkan untuk semester ganjil saja, karena kita hanya menjelaskan contoh program semester 1 aja. Kemudian kita masuk ke KD. Di sini ada 2 KD, yaitu 3.1, yaitu membuat 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, yang mana sebelumnya pada syarat program tahunan yaitu berisi KD, maka di sini sudah ada KD, kemudian ada berisi materi pokok. Nah, seharusnya materi pokok ini adalah indikator. Maksudnya indikator ini adalah yaitu misalnya membuat generasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Berarti yang kita misalkan indikator yang pertama yaitu pengertian dari generasi pola, kemudian yang indikator kedua yaitu pengertian dari barisan konfigurasi objek. Maka di sini untuk indikator itu makin banyak indikator, makin baik pula seorang guru membuat sebuah contoh program tahunan dan agar dimengerti oleh siswanya. Kemudian yang ketiga yaitu ada syaratnya alokasi waktu. Nah, dalam alokasi waktu ini telah dijelaskan pada sebelumnya, kita harus menyesuaikan dengan KD dan indikator yang telah ditetapkan. Maka untuk semester ganjil 3.1, 4.1 kita dialokasikan waktu selama 20 jam pelajaran. Kemudian begitu juga dengan 3.2, 4.2, yaitu seharusnya ini kita ganti dengan indikator. Yang selanjutnya kita akan membahas KKM. Yang mana KKM ini adalah kriteria ketuntasan minimal. Nah, kriteria ketuntasan minimal itu merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Nah, adapun penetapan KKM ini dilakukan pada awal tahun pembelajaran berdasarkan hasil musyawarah guru pada pelajaran pada satuan pendidikannya atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik hampir sama. Adapun pertimbangan guru atau forum MGMP itu secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan KKM itu sendiri. Adapun kriteria untuk ketuntasan belajar setiap indikator yang ditetapkan dalam sebuah kompetisi itu dinyatakan dengan angka dari rentang 0 sampai 100. Hanya 0 sampai 100 karena kita menilai seorang siswa itu jika dia berhasil maka bisa dapat dikatakan 100, maka tidak berhasil bisa dapat dikatakan dengan 0. Atau tidak paham sama sekali tentang materi yang kita ajarkan. Kemudian dengan demikian nilai KKM ini dinyatakan dengan angka 0 sampai 100 tadi, dan angka maksimalnya adalah 100 yang merupakan kriteria ketuntasan ideal dan udah sempurna jika seorang siswa mendapatkan nilai 100 tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh KKM. Yang mana pada contoh KKM dan format KKM itu yang pertama kita harus membuat format yang pertama itu tentang identitas sekolahnya itu sendiri.
Kemudian di bawah ini bisa juga kita membuat identitas kita atau identitas sekolah juga bisa. Di sini ada berisikan nama sekolah, muatan pelajaran, kelas, tahun ajaran, dan juga bisa ditambahkan dengan semester atau bisa dituliskan semester 1 dan semester 2. Adapun dalam KKM ini ada formatnya. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar. Kemudian kita di sini ada tambahan satu lagi yaitu indikator. Karena ini tidak lengkap, maka ini tidak bisa dipakai oleh seorang guru. Karena semakin banyak indikator seorang guru buat, maka semakin bagus rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru tersebut. Kemudian di dalam KKM juga ada penilaian terhadap 3 hal. Yang pertama yaitu kompleksitas, kemudian daya dukung, kemudian interaksi siswa, dan baru kemudian kita dapat melihat KKM dari KD tersebut. Nah, kita lihat dari kompleksitas. Maksud kompleksitas ini adalah cara kita mengajarkan siswa terkait materi 1.1, yaitu dengan diberikan 65 dengan pertimbangan berdasarkan apa yang ada di sekolah tersebut. Kemudian seperti daya dukung. Kenapa 75 nilai daya dukung? Memungkinkan di sekolah itu untuk mata pelajaran ini dilengkapi dengan alat-alat peraga yang meyakinkan siswa untuk dapat belajar sesuai dengan yang diminta. Kemudian interaksi siswa yaitu tentang pemahaman siswa terkait materi yang akan diajarkan. Maka untuk mencari KKMKD, maka kita jumlahkan antara kompleksitas, daya dukung, dan interaksi siswa ditambah 65 ditambah 75 ditambah 80 dibagi 3. Maka untuk KKMKD-nya itu kita mendapat nilai 73. Nah, maka jika di antara siswa-siswa itu ada yang mendapat nilai lebih dari 75, itu sudah melebihi batas minimal yang diharapkan untuk satu KD ini. Dan adapun jika siswa itu mendapatkan angka 73 ke bawah, maka itu siswa itu dikatakan tidak tuntas dalam satu KD, yaitu tentang 1.1 ini. Baiklah, hanya itu penjelasan saya pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.